warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Deborah Serlitia Panjaitan. Dan saya Najwa Cendaga Anidita. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang alat Power Fit Puff. Belakangan ini Sarah makin panas ya. Iya ya, kayaknya gara-gara pemanasan global tuh. Kan lagi viral pemanasan global sampai dibicarakan di G20. Emang kenapa sih kok bisa terjadi pemanasan global? Itu tuh karena efek gas rumah kaca. Salah satunya karbon dioksida dari kendaraan bermotor. Iya juga, apalagi kita tinggal di daerah perkotaan. Kan makin banyak tuh kendaraan yang menyebabkan polusi udara. Menurut Wawa, solusinya kira-kira apa nih? Biasanya sih reboisasi. Cuman kan mau nanam pohon gimana? Ruang terbuka hijau aja cuma 9%. Iya juga. Bentar. Nih, menurut data, ternyata oksigen yang dihasilin fitoplankton itu sampai dengan 85% loh. Jauh lebih banyak daripada yang dihasilin sama tumbuhan. Wah, iya ya. Cuman fitoplankton kan di laut. Iya juga. Gimana ya caranya biar bisa bawa fitoplankton ke kota? Dari latar belakang tersebut, didapat beberapa rumusan masalah, seperti apakah kita dapat memanfaatkan fitoplankton sebagai alat untuk mengurangi kadar karbon dioksida hasil pembakaran kendaraan bermotor? Bagaimana kriteria desain rancangan alat Power Fit Puff dan penerapan alat Power Fit Puff? Dan dari rumusan masalah, didapat tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu kita dapat memanfaatkan fitoplankton sebagai alat untuk mengurangi karbon dioksida hasil pembakaran kendaraan bermotor. Dan kita dapat merancang alat Power Fit Puff dan menerapkannya pada publik, khususnya di daerah perkotaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, di mana dilakukan uji coba kelayakan alat sebelum digunakan secara umum. Pada penelitian ini, kita membandingkan kadar karbon dioksida pada lingkungan yang menggunakan alat Power Fit Puff dan yang tidak menggunakan pada waktu dan tempat yang sama. Langkah kerja yang dilakukan adalah, pertama, kami merancang desain alat menggunakan aplikasi Blender. Lalu, kami membuat alat prototipe. Kemudian, kami melakukan uji coba terhadap prototipe secara langsung. Dalam pembuatan alat Power Fit Puff, pemilihan desain awal didasarkan pada alat fitoplankton biofuel yang memiliki fungsi utama sebagai tempat perkembangbiakan fitoplankton, sehingga perlu dilakukan modifikasi desain pada desain alat Power Fit Puff menjadi bentuk horizontal dengan tujuan yang pertama adalah memberi udara ruang untuk bergerak mengikuti sistem alat. Yang kedua, mencegah fitoplankton keluar dari sistem alat karena adanya tekanan udara dari pompa. Dan yang terakhir adalah memperluas bidang kontak fitoplankton dan sinar matahari. Berdasarkan tujuan di atas, dibuat alat dengan dimensi 60 x 60 x 15 cm dengan menggunakan pipa transparan berukuran 3/4 inch. Pipa dibuat berkelok membesar untuk memperluas area kontak dan menghasilkan lebih banyak oksigen. Berikut ini adalah spesifikasi lebih lengkap mengenai alat Power Fit Puff. Berdasarkan penghitungan, volume total alat yang dapat ditampung adalah 4,1 liter. Namun, kami hanya mengisi sebanyak 90% atau 3,7 liter dan menyisakan ruang untuk udara mengalir. Sedangkan jumlah fitoplankton yang kami gunakan adalah 16.000 individu per liternya. Dalam percobaan ini, kami juga menggunakan pompa udara akuarium dengan kemampuan memompa 1 liter per menitnya. Alat ini bekerja dengan memompakan udara yang mengandung banyak polusi karbon dioksida ke dalam alat Power Fit Puff melalui lubang input di titik A. Dalam Power Fit Puff, fitoplankton menyerap karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari yang masuk ke dalam alat, kemudian mengubahnya menjadi oksigen melalui reaksi fotosintesis. Kemudian, udara yang telah mengandung lebih sedikit karbon dioksida akan terdorong keluar dari alat melalui lubang output di titik B. Penurunan
Penurunan kadar karbon dioksida ditentukan menggunakan reaksi kimia antara karbon dioksida dan kalsium hidroksida. Udara yang keluar dari power feed pump dipompakan ke dalam suspensi kalsium hidroksida dan akan terbentuk endapan putih kalsium karbonat yang jika dihitung lebih lanjut dapat digunakan untuk menentukan kadar karbon dioksida dalam udara. Berikut adalah hasil perhitungan karbon dioksida di udara sampel kontrol dan sampel dengan perlakuan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh kadar karbon dioksida pada sampel kontrol adalah sebanyak 61,01 ppm dan sampel udara dengan perlakuan sebanyak 39,34 ppm. Dari perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa alat power feed pump dapat membantu penurunan kadar karbon dioksida sebanyak 35,51%. Wah, ternyata kita bisa ya memanfaatkan fitoplankton untuk mengurangi kadar karbon dioksida pakai alat power feed pump. Iya ya, dan juga alat ini terbukti loh bisa mengurangi kadar karbon dioksida hingga 35,51%. Keren banget tuh, pasti bakal kepake banget di daerah perkotaan yang memiliki ruang terbuka hijau. Iya ya, harusnya dipasang tuh di jalan raya supaya kita bisa mengurangi kadar karbon dioksida agar udara menjadi lebih bersih. Jalan tol juga bisa, kan power feed pump bisa dibuat dalam skala lebih besar. Nanti input udaranya dari kendaraan yang lagi melaju. Jadi nanti kita nggak perlu lagi tuh pendorong udara. Keren juga ya. Nanti aku pasang lah di rumahku.